keluarga sih nggak bakal denger sih, tapi nggak apa-apa lah. Aku minta maaf untuk keluarga. Aku jarang banget satu pikiran yang misalkan dalam soal hidup lah ya gitu kan. Hai teman-teman semua, selamat datang di Podcast Hesti. Di episode kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita sebelumnya bersama Rika. Kamu sekarang gini lah, Hes, kamu dengernya kayaknya mungkin enak-enak aja gitu sharing sama aku. Tapi ada orang lain yang mungkin kalau sharing-sharing sama aku itu mereka ngerasa kayak kok kayaknya nggak banget gitu. Kok kamu kayaknya egois, kok kayaknya kamu Egois apa banget, gitu ya? gini. Pasti ada yang kayak gitu dan itu kayak hal yang wajar sih. Memang masing-masing orang kan beda-beda juga gitu. Jadi ya Beda-beda udah. penilaian ya. Kalau orang itu nggak senang ya udah diem aja, nggak usah banyak cerita lagi. Apapun yang kamu ngomong juga nanti bakal dinilai jelek, malah makin jelek. Jadi mendingan diem aja. Betul. Oke, lanjut. Apa hal penting yang nggak akan buat Rika menyerah? Hal penting yang, aduh, aku penyerah nih. Oh iya, apa? Aku tuh penyerah orangnya. Tapi Enggak. kalau mungkin yang agak nyerah itu, apa ya? Aha. Kalau untuk yang dengan waktu yang sekarang, Yang sejauh ini. sejauh ini ya kuliah. Karena ini kedua kalinya kuliah, bukan pertama kali. Itu kampus harusnya ngasih gue SE, dia ngasihnya D3 gara-gara memang tuh kampus nggak ada Terakreditasi ya? Apa sih? Terakreditasi untuk S1. Awal kuliah itu ngomongnya ya S1 dan emang ada kakak-kakak kelas kami yang emang udah S1 tapi wisuda S1-nya tuh di Bogor gitu. Jadi pas yang di Batam cuma wisuda D3, di Bogor baru S1. Kalau sekarang itu kayak aku bilang nggak mau berhentiin, nggak mau nyerahin itu ya ini sekarang kuliahku. Walaupun ya stres banget sebenarnya, tapi tetap nggak mau nyerah. Malu juga sebenarnya kalau misalkan aku nyerah di tengah jalan kan. Nanti dibilang, karena kemarin pas awal-awal kuliah kan dari pihak keluarga kan nanya, loh kok kuliah lagi? Terus kapan nikahnya katanya. Nah lo, kan mau kuliah dulu. Oh enggak lah, fokus kuliah dulu aja, nikahnya nanti dulu setelah kuliah. Nah itu nanti kalau aku berhenti loh, apa kata orang? Loh kemarin katanya mau kuliah dulu, terus sekarang jadi mau apa gitu kan? Berarti takut dikatain ya? Iya, itu motivasi sebenarnya. Iya, bagus. Terus kalau misalkan kalau untuk yang jangka panjang nih nggak nyerah, mungkin kalau soal itu mungkin kayak lebih ke hidup ya. Aku nggak mau nyerah sih soal hidup kayaknya aku. semua orang tentang hidup kayaknya nggak nyerah juga. Iya, nggak bakal nyerah, nggak ada yang mau nyerah ya. Iya Pak, bahkan tukang maling pun dia nggak nyerah dengan hidupnya dengan cara maling itu, loh. Iya, itu bukti dia berjuang hidup, oke. Berjuang Betul hidup, loh. oke. Kalau untuk yang memang aku bakal kayak nggak pengen nyerah itu, pengen banget nggak nyerah sama hubungan aku, suami istri maksudnya ya. Kalau pacaran sih, aku pacaran sih ya kita masih bisa bilang bukan berarti nggak perjuangin, bukan berarti nggak perjuangin, bukan berarti nggak pertahanin, tapi kadang itu kalau dari pacaran aja udah misalkan udah tahu nggak cocok ya jangan buta lah. Jangan buta lah, udahlah gitu kan. Selesai baik-baik aja udah gitu. Tapi kalau udah suami istri itu kan nggak sesimpel itu. Yang kayak berantem dikit langsung ya udah nggak mau, udah langsung gini kan ya jangan sampai gitu. Nah itu yang kalau misalkan aku nggak pengen nyerahin itu ya hubungan suami istrinya. Bu, itu ngomong-ngomong itu terlalu jauh. BTW itu Iya sih, semua jauh orang juga banget akan kan? berjuangin. Kalau misalkan yang deket-deket sekarang gini aku kayaknya belum sih, aku belum nemu gitu loh. Kalau untuk yang Aku udah kayak tahu kok jawabannya kuliah kok. Oke, lanjut aja. Skip. Aduh, Lanjut. Oke. Apakah ada siapapun di hidup Rika yang ingin Rika maafin atau mungkin Rika pengen minta maaf tapi belum Rika lakuin gitu? Kalau yang pengen aku maafin kayaknya sih nggak ada sih, karena rata-rata nggak ada yang salah, nggak ada yang kayak bikin nggak ada. mantan tuh kayak yang udah lewat gitu, jadi kayak udah nggak ada selesai yang juga perlu ya. kayak nggak perlu dimaafin lah gitu. Kalaupun dia minta maaf ya minta maaf itu apa? Kalau misalkan masih pacaran, oke lah minta maaf. Tapi kalau udah selesai, apa yang mau dimaafin? Tapi kalau aku yang minta maaf, sih mungkin ada. Pernah. Aku nggak tahu sih siapa yang bakal dengerin ini gitu kan. Kalau minta maaf untuk keluarga, aku jarang banget
satu pikiran yang misalkan dalam soal hidup lah ya gitu kan, soal pasangan atau apa gitu. Nah aku tuh sering ngelawan mereka gitu. Ya karena Rika punya ini pendirian sendiri gitu sih. Iya, padahal mereka juga pengennya aku yang terbaik, tapi kan Iya. masing-masing kan berbeda. Jadi aku sering ngelawan gitu ya. Aku minta maaf soal itu, terus kemudian juga aku minta maaf sama kalau sama mantan lah ya. Sama mantan ya siapapun lah itu ya. Enggak lah ya. Kayak mantan gitu, aku juga minta maaf sih karena kan gagalnya dalam hubungan itu karena aku juga terlalu keras. Waktu pacaran aku susah mau maafin mereka. Sekarang gantian aku minta maaf. Oh, Gak konsisten aku nih. Iya, jadi kalau dalam hubungan tuh aku sering keras. Kayak minta maaf aja kadang nggak cukup gitu. Maksudnya kayak ya biasalah cewek. Kalau misalkan minta maaf gengsi ya. Yes, kalaupun aku yang salah, aku ada minta maaf. Tapi mungkin setelah dia udah ada aku dulu. Jadi kayak untuk mendapatkan untuk membuat aku bujuk minta dulu. maaf. Iya, dibujuk. Jadi maksudnya tuh kayak mereka itu harus yang ya udah mereka baik-baik aja. Mereka kayak harus tunjukin mereka itu nggak masalah. Dari sana aku baru ngerasa bersalah. Aduh, sorry loh tadi aku tuh udah kayak gini. Aku bikin hubungan kita jadi makin parah. Iya. Tapi kalau dia juga nunjukinnya keras, kayak dia nggak suka banget sama sifat aku yang begini contohnya gitu. Nah, aku makin bisa langsung kayak yang ya udah kalau nggak suka jangan sama aku. Anak-anak banget sih. Jadi makin ego gitu ya. Makin jadi egonya. Tapi kalau kayak dibilang ya udah kalau kamu kayak gitu, ya udah aku kali ini ikutin. Ya udah gitu kan. Nanti aku malah bisa mikir, ikutin caraku salah nggak ya, bener nggak ya gitu kan, bener nggak ya, kayak sorry deh, kayak tadi aku salah deh. Nah, aku kayak gitu loh. Nyebelin ya? Iya, nyebelin banget. BTW apa yang paling Rika suka dan apa yang paling nggak Rika suka dari pasangan maybe? Kalau aku nggak suka pasangan yang pertama cheater. Ya siapa pun juga nggak suka sih cheater gitu kan. Ya kalau emang nggak suka, ya kalau emang udah nggak mau bilang nggak mau, jangan cheat gitu. Kemudian juga yang ya cheating itu termasuk kayak yang flirting nggak sih? Kayak flirting itu kan yang kayak udah tau punya cewek tapi masih aja deket sama yang lain, tapi bukan pacaran tapi tetap aja deket kan, tetap aja nggak suka ya kan. Terus pemarah, karena aku tahu aku orangnya pemarah, otomatis aku juga nggak pengen punya pasangan yang pemarah. Iya dong, api sama api kebakaran. Kecuali pemarahnya dia itu yang baik, masuk akal sama yang baik. Yang misalkan memang ketika aku salah, dia marah, oke, aku bisa terima. Bukan berarti aku marah terus langsung kayak yang nggak wajar gitu. Aku bisa terima kalau emang dia marahnya dengan cara yang benar gitu kan. Kayak jangan maki. Cewek itu nggak pantas dimaki tahu. Cowok juga nggak pantas dimaki sih. Iya. Siapapun nggak pantas dimaki. Tapi kita pengen saling dihargai sih. Iya gitu. Kalau mau saling menghargai, ya jangan maki-maki gitu loh. Marah boleh, kesel boleh gitu. Ya, tapi jangan sampai kayak misalkan cara intonasi ngomongnya itu udah yang menyudutkan orang lain gitu loh. Terus juga nggak suka sama yang kalau ego itu kadang-kadang aku masih bisa toleransi sih. Ya, kalau pemarah sampai KDRT apalagi tuh jangan sampai lah. Amit-amit. Semua orang kayaknya nggak mau ya. Amit-amit, iya semua nggak mau gitu ya. Nggak mau gitu. Ya, sama yang gampang nyerah. Nggak suka sama yang gampang nyerah. Karena kalau jadi cowok yang kayak mereka yang nyerah contohnya. Nah, itu kan kita sebagai cewek pasti kayak ya udah. Ada cewek yang sisi positifnya itu dia tipikal yang kayak yang bisa bilang yang jangan gitulah, yang jangan tinggalin aku lah gitu kan, beb jangan tinggalin aku beb gitu kan. Ada tipikal yang bisa kayak gitu. Nah, aku nggak bilang itu jelek ya, itu malah kadang bisa menyelamatkan hubungan. Ada bagusnya loh, bikin hubungan tuh jadi awet lagi gitu. Nah, kayak aku gini yang nggak pandai ngomong kayak gitu, bukannya nggak mau, tapi emang nggak pandai. Kayak mana ya cara ngomong kayak gitu ya? Kalau meniru orang lain itu mudah gitu kan. Tapi kalau pas tiba kita sendiri yang alamin, aku susah banget kayak minta kayak jangan gitulah,
ayolah gitu kan, jangan ninggalin aku lah gitu. Tapi kalau lagi canda-canda, moodnya lagi bagus, enak. Mm-mm. Moodnya lagi bagus pasti aku udah ngomong kayak gitu. Pasti Mm-mm. aku udah mohon-mohon kayak kayak gitulah biasa gitu kan, manja-manja. Tapi kalau misalkan yang lagi berantem, ya bayangin aja awak lagi keras tuh kayak mana. Jadi untuk yang di luar sana, mau Mm-mm. cewek atau cowok, aku rasa sih punya sifat yang kayak aku juga sih, yang kalau misalkan keras ya, mau dia cowok atau cewek itu tetap ada. Jadi ya untuk pasangannya itu, berdoa untuk ketabahan hati kalian aja gitu loh. Kalau memang merasa masih bisa terima, berusaha aja untuk pertahanin. Tapi kalau emang merasa hati sendiri juga udah nggak sanggup, ya memang lebih baik jangan dipaksain Diakhiri juga aja ya. gitu. Jangan dipaksain karena yang ada nanti malah bikin toxic gitu, berdua jadinya nggak seneng ya kalau hubungan ini nggak seneng dijalanin, ngapain dijalanin ya nggak. Kalau misalnya memang udah bosan, jangan ngilang. Kalau itu sih haram hukumnya ya. Kalau sama aku haram hukumnya kalau misalkan kayak udah bosan ngilang gitu, karena aku tipikal yang nggak gampang bosan, nggak yang walaupun kayak itu pasanganku kayak sibuk kerja aja gitu kan gitu, aku nggak bakal bosan gitu loh, yang kayak oh ya udah gitu kan. Kalau misalkan pasangan itu yang bosan sama aku terus dia ngilang gitu, nah aku nggak bakal hirauin, Nggak aku usah dicari ya kan. nggak bakal Bye. gitu, nggak aku nggak bakal nyari. Aku tahu kamu bosen, ya udah end aja gitu kan. Kamu Mm-mm. sama ya udah kamu ngelanjutin apa yang menurut kamu nggak bosen, dan aku ngelanjutin kegiatan aku yang menurut aku nggak salah gitu loh. Nah setelah Bye. itu bye. Jadi nggak, berteman masih berteman, kayak slow aja, aku orang kayak santai aja gitu. Tapi Mm-mm. kalau misalkan kayak dibilang lanjut lagi hubungannya gitu, itu berat bagi aku nggak bisa. Untuk pertanyaan terakhir, jika mati besok, ya amit-amit ya, cuma Amin pertanyaan nih. amin. Mm-mm. Jika mati besok, apakah kamu puas dengan hidup ini? Hmm, so far puas sih. Tapi aku bakal ngehantuin. Ngantuin mantan? Enggak sih. Kalau aku so far puas karena diberi diberi kesempatan kerja baik-baik, sekolah baik-baik, walaupun ya tetap semua butuh perjuangan gitu. Terus keluarga juga walaupun broken home gitu, so far masih baik-baik. Kayak menurut aku ya masih oke kok gitu kan. Enggak mesti kayak lengkap baru hangat istilahnya gitu. Aku bisa cari kehangatan itu. Pas lagi kangen kangen papa ya ketemu papa. Pas lagi kangen mama ya sama mama gitu kan. Jadi kayak itu depends on aku sendiri gitu. Sama kakak-kakak ya pasti dong. Pasti apa namanya, ada sharing gila-gilanya, ada berantem-berantemnya, sama adik aku juga Namanya gitu kakak anaknya. beradik ya. Iya, kakak beradik udah wajar berantemnya Mm-mm. parah, mau sampai gimana tetap aja kakak beradik kan. Tetap aja saling sayang sebenarnya. Ya dong, namanya keluarga itu nggak ada yang namanya mantan keluarga, mantan pacar ada. Bener, Kalau keluarga gimana jeleknya tetap aja satu makanya, darah, cuy. gitu, iya. Terus untungnya ya dari keluargaku nggak ada yang kayak yang jeleknya sampai bikin apa gitu, enggak. Saya semua tuh kayak jeleknya cuma internal aja, berantem sendiri aja karena keras, gitu, sama keras kan, ya itu aja. Tapi nggak ada yang karena misalkan ada kasus di luar itu enggak, Nggak gitu. ada yang Masih sampai baik, dicoret dari kakak juga ya kan. enggak lah, enggak. Jangan aku lagi nanti. Amin, 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 amin. Ya, kayak bersyukur aja semua gitu. Kalau sama teman-teman aku juga bersyukur sih ketemu berbagai macam teman. Ada yang bermuka dua, ada yang bibirnya kemana-mana, ada yang iya. Jadi kayak keanehan-keanehan itu malah bikin aku kayak lucu, kayak oke, ini bahan yang aku bisa ceritain mungkin 10 tahun, 20 tahun kemudian gitu, kalau aku berumur panjang ya, istilahnya seperti itu. Mm-mm. Kalau misalkan untuk hubungan yang kayak pacar gitu, aku juga nggak ada yang nyesel kayak kok kemarin aku mau sama dia ya, itu nggak ada. Aku sama ini pacaran nggak ada yang kayak gitu. So far masih yang walaupun ada yang sampai ngabisin waktu 6 tahun, ujung-ujungnya dia selingkuh gitu kan. Jadi Mm-mm. kayak aku nggak ada nyesel juga gitu, karena dari sana selama 6 tahun Pelajaran ya. pelajaran. Selain itu kan selama 6 tahun kan dia bukannya nunjukin yang jeleknya aja, dia kan manusia juga. Jadi ada baik-baiknya yang aku rasain. Jadi cuman ketemu jeleknya, kebetulan jeleknya yang kita sendiri nggak pernah,
Jadi ya udah gitu. Yang penting dia pernah jadi bagian dari masa lalu lah gitu. Tapi ya oke gitu, so far ya nggak ada yang kayak bikin aku masih kayak nyesel gini kayak aku. Tapi kalau misalnya ada hal yang belum belum achieve gitu, goals yang belum achieve itu adalah aku pengen banget bawa keluarga aku jalan-jalan, tapi aku belum sanggup. Oh. Ya Aku udahlah, pengen banget. semoga soon. Soon. Ya, amin. Ini harusnya tahun ini nih. Harusnya tahun ini nih ada family trip ke Bali, Iya tapi ya. gara-gara COVID gak jadi. Tenang, semua orang juga mengalami hal itu kok, bukan Rika aja. Iya, sedih ya. Oke, BTW makasih waktunya buat Rika udah mau ngomong podcast Hesti. Iya, sama-sama Hesti. Aku juga ngerasa lebih lega udah bisa sharing-sharing. Kayak ada hal yang, beneran loh. Dari Apa? kita bahas gini, kayak setelah kita bahas-bahas begini, aku baru sadar kalau ternyata aku belum nemu sosok yang jadi inspirasi bagi di dalam. aku. Ya kan bahkan diri sendiri pun bisa jadi inspirasi sih. Tapi kan dirimu tadi masih mikir kan, berarti masih belum Iya. jelas. Oh iya, aku masih ngerasa kayak apa namanya sisi yang negatifnya itu masih terlalu kuat. Jadi aku nggak bisa bilang kalau aku tuh menginspirasi banget gitu. Iya, tetap Bahkan lah untuk diri sosok sendiri. inspirasi pun kan manusia biasa juga ya kan, walaupun artis Iya sekalipun. sih. Makasih teman-teman semua yang udah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa sampai ketemu di podcast berikutnya. Sampai lupa. Sampai ketemu Coba di podcast subscribe gitu ya. Oh enggak, aku. Oh. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye.